Halo teman-teman semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga bahagia dan sehat selalu ya. Di sini bersama saya Marcella Nikendisuna di part 3, kita akan mengidentifikasi karakteristik dari pembelajar itu sendiri atau learner karakteristik dengan tujuan memahami latar belakang, motivasi, dan tanaman dari seniman dan kurator secara individu. Di sini terdapat beberapa kategori karakteristik dengan menggunakan contoh data yang harus kita cari melalui metode survei, QR, atau wawancara. Kemudian relevansinya dalam desain produk yang akan kita rancang. Untuk kategori karakteristik yang pertama yaitu pengetahuan awal dan demografi. Di sini contoh data yang akan kita cari kan kita dapatkan bahwasanya terdapat usia yaitu 30% di atas 45 tahun yang merupakan seniman senior dan juga 70% diantaranya yang mempunyai usia di bawah 30 tahun yaitu seniman muda atau kurator asisten dengan jabatan seniman versus kurator. Nah, relevansinya ini solusi harus menyediakan microlearning untuk seniman yang sibuk berada di studio dan juga modul yang mendalam untuk kurator dalam mengembangkan atau lebih mengkreasikan dalam memasarkan atau menyelenggarakan pameran seninya. Kemudian kategori karakteristik yang kedua yaitu secara kognitif dan literasi digital. Kita juga memiliki sebuah data bahwasanya seniman senior itu pastinya menggunakan pendekatan yang masih secara tradisional, sedangkan seniman muda itu lebih cepat beradaptasi dengan adanya software baru, tetapi masih kurang dalam soft skill negosiasinya. Untuk itu, maka produknya harus memiliki video tutorial dalam penggunaan tool baru bagi senior yang masih menerapkan secara tradisional dan juga simulasi kasus atau case study untuk melatih strategi pemasaran yang terintegrasi bagi junior. Kemudian untuk kategori yang ketiga, kita ketahui bahwasanya adanya afektif dan motivasi, di mana di sini dari hasil wawancaranya dari beberapa seniman dan juga kurator itu banyak yang frustasi karena tidak memiliki waktu yang luang untuk mengikuti masa pelatihan selama 3 hari. Nah, tujuannya itu agar karya yang diakui mendapat insentif yang lebih baik lagi. Untuk itu, makanya desainnya itu harus fleksibel sehingga dapat diakui secara resmi dengan adanya sertifikat dan juga dapat menunjukkan kegunaan praktisnya. Selanjutnya, kategori yang terakhir yaitu dari segi konteksnya. Nah, di sini itu seniman senior pastinya masih menggunakan laptop bersama atau laptop perusahaan karena masih menerapkan metode yang secara tradisional. Sedangkan dari seniman muda yang pastinya sudah bisa memanfaatkan digital baru yaitu pastinya menggunakan smartphone pribadi yang bertipe iOS atau Android untuk mengakses informasi lebih untuk menciptakan kekreatifan yang lebih lagi dalam memasarkan ataupun menyelenggarakan karya seninya agar lebih unggul dan mendapatkan apresiasi. Untuk itu, maka produk digital tersebut wajib mobile bridge yaitu responsif di smartphone untuk memastikan akses bagi semua seniman dan kuratornya untuk dapat mengakses informasi lebih lanjut untuk mengembangkan karya seninya dalam memasarkan sehingga didapatkan nilai ekonomis yang tinggi dan juga mendapatkan apresiasi untuk karya seninya yang telah diselenggarakan dan telah dipamerkan. Sekian dari pemaparan dari saya di part 3 ini. Sampai jumpa lagi di part selanjutnya. Makasih.